Hey yo, what's up para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gue Felis, dimana seperti biasa kali ini gue akan merangkum sebuah alur cerita film Jackie Chan kembali. Yang di kesempatan kali ini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul City Hunter. Film ini dirilis tanggal 16 Januari 1993 yang disutradarai oleh Wong Jing. Untuk sinopsisnya sendiri, film berkisah tentang Jackie Chan yang diberi misi untuk mencari putri seorang jutawan kaya yang menghilang. Namun di kala pencarian tersebut, Jackie harus terlibat dalam sebuah pertempuran melawan para teroris yang berusaha membajak sebuah kapal. Lantas, apa hubungannya dengan putri jutawan tersebut? Simak videonya sampai habis. Oke guys, seperti biasa sebelum lanjut silahkan di like, share, dan subscribe supaya channel ini semakin ramai dan semakin maju. Jika sudah, kita masuk ke alur ceritanya dan kita mulai intronya dulu guys. Oke, film dibuka di mana kita akan diperlihatkan seorang detektif swasta bernama Ryu Saiba, yang mana dirinya biasa bekerja untuk sebuah kasus-kasus yang sulit diselesaikan. Dalam bekerja, ia memiliki seorang partner bernama Kaori Makimura, yang sayangnya partnernya tersebut harus mati dari sebuah peristiwa yang kalau dilihat kayak gimana gitu. Ya, lupakanlah yang jelas, intinya dia mati gitu aja. Sebelum tewas, Makimura berpesan kepada Ryu untuk menjaga Kaori keponakannya karena mengingat Kaori hanya hidup sendirian tanpa orang tua. Dari sini Kaori lah yang akan menemani Ryu dalam menyelesaikan kasus-kasus nanti. Ryu di sini digambarkan sebagai seorang yang sangat haus akan wanita, di mana hal itu bisa dibuktikan ketika doi tertidur dan bermimpi indah dengan banyaknya para wanita. Sampai-sampai saat Kaori datang untuk membangunkannya, ia tetap tidak tersadar dan terus menikmati mimpinya. Sampai pada saat mereka tiba di sebuah kantor, barulah Ryu tersadar karena sekali lagi ia tersadar karena adanya seorang wanita. Di sini bisa terlihat bahwa sebenarnya Kaori cemburu akan hal tersebut yang bisa dipastikan Kaori menyimpan rasa kepada Ryu. Tak lama setelah itu, datanglah pemilik kantor tersebut yang bernama Koji Imamura. Beliau adalah miliarder asal Jepang yang mempunyai seorang putri bernama Kyoko Imamura. Didapati sang putri telah hilang lama sejak kematian sang ibunda. Walaupun sebenarnya Kyoko menghilang bukan atas dasar diculik, melainkan ia kabur dari rumah lantaran sang ayah menikah lagi. Terakhir, Kyoko terdengar kabarnya tengah berada di Hong Kong. Untuk itu, Ryu ditugaskan untuk bisa membawanya kembali tanpa ada goresan sedikit pun. Setelah paham, Ryu dan Kaori pun meluncur. Scene berganti di mana kita akan diperlihatkan sosok seorang Kyoko di mana dirinya tengah bermain skateboard dengan teman-temannya. Lalu Ryu dan Kaori pun mulai menelusuri kota untuk mencarinya. Ia mendapat informasi bahwa Kyoko biasanya berada di taman bersama para kawannya tersebut. Untuk itu Ryu menugaskan Kaori agar berpencar supaya mudah menemukannya. Dan ketika Ryu sampai lalu mulai menelusuri tempat tersebut, disitulah mereka bertemu. Namun ketika Kyoko tahu bahwa Ryu adalah orang suruhan ayahnya, ia pun dengan cepat kabur dan menimbulkan aksi kejar-kejaran di antara mereka. Kyoko lantas masuk ke dalam sebuah toko baju dan ketika mengetahui Ryu berada di luar, ia pun dengan cepat bersembunyi. Di sela-sela itu, datanglah pria hidung belang yang coba mengganggunya. Akan tetapi, hal itu dimanfaatkan Kyoko agar bisa kabur dari kejaran Ryu dengan cara mengambil pakaian pria tersebut. Dan dari sinilah semua masalah akan dimulai di mana hal itu dipicu ketika Kyoko menemukan sebuah tiket dari dalam jas tersebut, yang mana tiket itu adalah tiket liburan dengan kapal pesiar mewah. Singkat cerita, waktu liburan pun tiba. Kaori memutuskan berlibur dengan sepupunya dan meninggalkan pekerjaannya. Ryu yang merasa kehilangan sontak mencarinya.
Di tengah pencarian Kaori, Ryu tak sengaja melihat kedua sosok wanita aduhai yang kita sebut saja Jenny dan Jenna. Mereka siapa nanti akan terjawab. Setelah itu ia terus mencari Kaori, sampai pada akhirnya ia pun melihat Kaori sudah masuk ke dalam kapal tersebut. Ryu pun dengan cepat menyusulnya, namun apa boleh dikata, karena ia tak mempunyai tiket, ia pun diusir. Seperti yang sudah kita ketahui, ini adalah film Jackie Chan, jadi tidak mungkin dong Ryu tidak ikut masuk ke dalam kapal tersebut. Di mana sesuai arahan dari Pak Sutradara, ia harus masuk ke dalam kapal tersebut bersamaan dengan barang-barang penumpang. Setelah itu, Ryu mulai menelusuri kapal tersebut untuk mencari makan. Namun status Ryu yang sebagai penumpang gelap diketahui oleh pihak kapal dan membuat aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Di satu sisi, Jenny dan Jenna sudah tiba di kamarnya. Faktanya, Jenny dan Jenna ini adalah seorang detektif juga yang diberi tugas oleh atasannya untuk mencari kebenaran akan adanya perampokan di kapal ini. Hal itu bisa terlihat ketika isi kopernya adalah sebuah senjata yang begitu lengkap. Adegan berpindah di kehidupan para perampok di mana terlihat sosok yang sangat kuat bernama Richard. Dia adalah salah satu pemimpin perampok yang sangat tangguh. Tak lama setelah itu, datanglah satu pemimpin lagi dan para anak buahnya yang bernama McDonald. Di situ mereka tengah menyusun rencana perampokan yang akan dilakukan ketika waktu malam telah tiba. Kembali ke Ryu. Setelah bebas dari kejaran, ia kembali mencari makanan. Di saat itu, Jenny dan Jenna tengah bersantai. Jenna yang menyukai sosok Ryu coba mendekatinya. Tetapi Ryu yang lapar dan sudah kelewat lapar, tidak menimbulkan efek sange di dalam dirinya ketika melihat tubuh Jenna. Ia justru terbayang akan sebuah makanan. Lepas dari itu, ia pun kembali bersembunyi dari kejaran para kru kapal. Lalu secara kebetulan Kaori dan yang katanya sepupunya itu duduk di sebelah Ryu. Dan ketika mereka sadar, Kaori pun bersandiwara bahwa itu adalah gebetannya. Hal itu bertujuan agar Ryu dapat cemburu. Tapi anehnya, entah karena efek sirine kapal tadi atau memang kupingnya belum dibersihkan, Ryu tiba-tiba saja tak bisa mendengar. Merasa kesal, Kaori pun melempar Ryu ke dalam kolam renang. Namun karena hal ini, efek budeknya pun tiba-tiba sembuh. Oke. Singkat cerita, malam pun tiba. Kita akan dibawa ke lokasi perjudian di mana di situ terdapat sang dewa judi yang memiliki gelar The King of Remy bernama Kauta. Terlihat dirinya sangat mahir dalam memainkan judi tersebut di mana ia tak pernah kalah sama sekali. Hal itu memicu kompetitornya marah dan menimbulkan pertarungan ala dewa judi. Misi perampokan pun segera dimulai, di mana McDonald tengah menyusun strategi dan mengarahkan anak buahnya untuk siap pada posisinya masing-masing. Di tengah-tengah perbincangan, salah satu anak buahnya tak sengaja menembakkan pelurunya yang membuat Kyoko sontak menjadi kaget. Karena faktanya kamar mereka ternyata bersebelahan. Kyoko yang kepo menguping pembicaraan mereka dan mendengarkan semua yang direncanakan para penjahat tersebut. Bodohnya, ia malah berteriak lantaran tak sengaja memutar kran yang membasahi tubuhnya. Alhasil, McDonald pun memerintahkan satu anak buahnya untuk membunuhnya. Kyoko yang paham bahwa dirinya dalam bahaya lantas membuat sebuah jebakan demi pertahanan hidupnya. Tetapi jebakan tersebut gagal mengenai targetnya. Namun beruntungnya, ia masih bisa selamat dengan menjatuhkan perampok tersebut. Kyoko pun berlari mencari pertolongan. Ia bertemu dengan petugas kapal yang ternyata orang tersebut adalah bagian dari perampok juga. Kyoko bercerita tentang proyek McDonald kepadanya. Mengetahui hal itu, orang tersebut langsung membawa Kyoko ke ruangan ketel uap untuk kemudian membunuhnya. Namun tanpa disangka-sangka, Ryu berada di sana dan mendengar semua percakapan orang tersebut. Ryu pun langsung menyelamatkan Kyoko dan tak lama setelahnya, pasukan lainnya pun tiba yang lagi-lagi membuka aksi kejar-kejaran.
Dilanjutkan dengan adegan pertarungan di mana Ryu harus berhadapan dengan dua orang bertubuh besar yang membuatnya kewalahan. Tetapi semua berubah tatkala Ryu melihat aksi Bruce Lee di layar bioskop. Ia mengikuti jurus tersebut dan berhasil mengalahkan kedua orang itu. Tibalah aksi perampokan dimulai. Semua kru kapal pun disekap dan sebagian pula ada yang dibunuh. Sementara itu, McDonald dan beberapa anak buah lainnya datang ke pusat acara di mana tengah diadakannya sebuah pembukaan dari kapten kapal. Lalu McDonald pun langsung membunuh kapten kapal tersebut dan mengambil alih acara itu. Di satu sisi, Ryu dan Kyoko kembali ke kamar Kyoko untuk mencari tahu identitas para perampok lewat sebuah komputer mikro milik Ryu. Di situ, Ryu berhasil mendapatkan beberapa identitas dari para perampok dan tanpa Ryu sadari, salah satu dari perampok tersebut berada di situ. Mereka berdua pun kabur. Lalu sampailah mereka ke ruangan game dan Ryu mengecek ruangan tersebut dan mendapati ada dua orang remaja yang sedang bermain game. Kita sebut saja Tono dan Tini. Ryu menceritakan kepada mereka berdua bahwa ada sebuah perampokan di kapal ini. Ryu meminta mereka untuk menghubungi polisi. Sementara itu, McDonald tengah asik dengan kegiatannya di mana ia meminta semua barang berharga milik penumpang tanpa menyisakan sedikit pun. Ia juga membuat sebuah permainan judi dengan nyawa sebagai taruhannya jika tak bisa menang darinya. Sebelum itu, kita kembali lagi ke Tono dan Tini di mana mereka berdua mencoba menghubungi polisi dengan menggunakan sebuah alat pemancar. Permainan pun dimulai di mana beberapa orang yang terpanggil oleh McDonald, baik yang mau ataupun yang tidak, semua berakhir dengan terbunuh. Hingga sampailah ke Dewa Judi Kauta yang dengan gentlenya maju dan melawan McDonald. Berbekal ilmu warisan dari Andy Lau, ia mampu mengalahkan McDonald dengan mudahnya. Tak terima dirinya dikalahkan, Mac mengulangi kembali dan hasilnya Mac berhasil menang. Namun saat akan menembaknya, Ryu tak sengaja terlihat ketika melewati area tersebut. Celah itu dimanfaatkan Kauta untuk menyerang. Jenny memberitahu ke Ryu bahwa Kaori diculik oleh Richard. Dengan cepat, Ryu pun mencarinya. Dan benar adanya, Kaori dibawa menuju ke kamar untuk kemudian mengencerotnya. Kaori berusaha mengulur-ulur waktu dengan cara bersandiwara bahwa dirinya ingin melakukan fantasi terlebih dahulu. Tetapi cara itu tak berhasil karena Richard terlalu kuat untuk sekedar pukulan seperti itu. Beruntungnya Ryu datang dan menyelamatkannya lalu bertarung dengan Richard. Dan sialnya, McDonald datang lalu menangkap Ryu. Kaori pun bergegas kabur dan bertemu kembali dengan sepupu lalu berserta yang lainnya. Kemudian mereka bekerja sama untuk memancing salah satu perampok dengan memanfaatkan kemolekan tubuh Jenna. Tetapi yang sangat menganjingkannya, ternyata pria tersebut adalah seorang gay, di mana hal itu bisa dibuktikan ketika ia menyandra sepupu Kaori lalu membolongi pakaiannya. Beruntung mereka masih mampu menyelamatkan sepupu Kaori. Dari sini mereka menyusun strategi untuk berpencar di mana Kaori dan Kyoko akan menyelamatkan Ryu, sementara sisanya pergi untuk menyelamatkan para sandera. Dirasa siap, mereka pun berangkat.
Keesokan harinya, Mac dan Richard bersiap untuk mengeksekusi Ryu. Sebelum mati, Ryu meminta satu permintaan terakhir, yaitu sebuah sandwich karena dirinya belum sama sekali makan sejak kapal ini diberangkatkan. Tapi hal itu tak dihiraukan dan tim penembak pun siap menembaknya. Namun tiba-tiba, Kyoko datang untuk menahan mereka dan berjanji akan memberikan Mac uang jika bersedia membebaskannya. Di sini, Kyoko juga membawa nama ayahnya yang sebagai orang kaya. Tetapi lagi-lagi mereka tak percaya dengan omongan Kyoko dan tetap ingin membunuh Ryu. Sampai akhirnya Jenna datang dengan senjatanya lalu mencoba menahan mereka semua. Meskipun peluang itu dimanfaatkan Ryu untuk kabur, tetapi nasib konyol harus Jenna dapatkan. Dan aksi baku tembak pun kembali dimulai. Di sela-sela pertempuran, akhirnya pihak polisi datang dan segera melenyapkan para teroris. Pihak teroris pun tak tinggal diam, di mana kali ini mereka memasang sebuah bom untuk melawan para polisi. Sementara itu, sampailah Ryu di ruangan game dan mendapati Tono dan Tini tengah diserang oleh Richard. Lalu mari kita saksikan pertarungan kocak antara kedua aktor ini, yang mana kekocakan tersebut terjadi tatkala Ryu kesetrum mesin game tersebut dan membawanya ke alam bawah sadar, lalu seolah-olah menjadi karakter di game ini. Di sisi lain, Kouta tengah sibuk menyelamatkan para sandera yang lagi-lagi diketahui para perampok. Di sini kita akan melihat kembali skill dewa yang Kouta kuasai. Dilanjutkan dengan adegan baku tembak polisi dan letusan bom dari McDonald. Sampai puncaknya, tibalah pertarungan antara Ryu melawan McDonald. Dan singkatnya, seperti biasa, aktor utamalah pemenang dari pertarungan ini. Lalu pada akhirnya, Mac tewas di tangan bomnya sendiri. Di scene akhir, ayah Kyoko pun berterima kasih pada Ryu, lalu meminta Ryu untuk menikahi anaknya. Pembicaraan tersebut secara tak sengaja didengar oleh Kaori, yang lagi-lagi ia langsung pergi tanpa mendengar jawaban dari Ryu. Karena benar adanya, Ryu menolak tawaran Tuan Koji dan lebih memilih bersama dengan Kaori. Ryu yang tahu bahwa Kaori pergi, ia pun bergegas mengejarnya. Setelah itu, Ryu kembali berusaha merayu Kaori.
Tapi lagi-lagi, mata keranjang Ryu berulah tatkala melihat gadis cantik. 陪我迪士尼樂園玩啊！好啊！ Lalu film pun selesai. Oke guys, koreksi gua kalau ada kesalahan di kolom komentar. Gua pamit undur diri, sampai ketemu lagi di next Jackie Chan-nya. Thanks for watching, see you in the next video. Peace always and see you again man.